maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Aku pulang ya. Fit, kamu tetap di sini. Aku nggak mau ngomong sama dia. Oh, jadi aku harus gimana? Pergi atau enggak? Kamu tuh kenapa sih panik begitu? Hah? Ya iyalah, kalau aku nggak diterima jadi calon menantu. Ngomong apa kamu barusan? Hah? Enggak. Oh jadi kamu selama ini menolak perjodohan dari Mami karena kamu suka sama Aldo, iya? Aku pergi dulu ya. Oke. Maaf Pak, ganggu. Ada apa? Saya mau mengundurkan diri dari kantor ini. Kamu serius, Fit? Iya Pak. Kebetulan saya udah mendapatkan pekerjaan baru yang lebih dekat dari kosan saya. Kalau memang keputusan itu yang kamu anggap baik, saya akan dukung kamu, Fit. Makasih banyak ya Pak. Kamu sebenarnya nggak pengen pergi sama aku kan? Loh, bukannya kamu duluan yang nolak? Kamu tahu kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena aku tahu Al, kamu nggak akan mau pergi ke klien berdua sama aku. Kalau urusan klien, nggak ada yang suka sama nggak suka. Ini kan tugas. Pergi sama siapa aja juga nggak jadi masalah buat aku. Ya ampun, Kela. Apaan sih? Ini nih kalau perempuan suka pakai kayak gini nyiksa diri sendiri. Kamu kok malah ngurusin sepatu aku sih? Kaki aku nih kesleo. Yaudah, ayo. Mau ngapain? Kita ke rumah sakit. Gak mau, gak usah. Loh, kok kamu jadi marah-marah sih? Dengar ya Al, mulai sekarang kamu gak usah lagi sok ramah depan aku. Dan kamu gak usah lagi senyum-senyum lagi depan aku. Kalau emang tujuan kamu cuma buat aku GR. Loh, tapi aku cuma... Udah deh, selama ini tuh aku udah berusaha Al buat ngelupain kamu. Tapi aku gagal. Apalagi kalau aku ngeliat senyum kamu, keramahan kamu, sikap kamu yang baik dan lembut. Aku gak bisa Al ngelupain kamu. Padahal aku tahu kalau cinta aku tuh bertepuk sebelah tangan. Jadi? Mulai sekarang, kalau kamu gak pengen aku tonjokin, mendingan kamu gak usah ramah-ramah sama aku. Aduh. Gak usah nolongin. Jadi kamu gak berhasil
membujuk Farel. Enggak, Mi. Farel itu susah banget dibujukinnya. Kayaknya sih dia memang benar-benar cinta sama Fitri. Lagian Mami kenapa sih nggak setuju? Fitri itu anaknya baik loh. Baik. Emangnya kamu kenal sama Fitri? Tahu nggak, Mai? Fitri itu udah kampungan, norak, kurang ajar lagi anaknya. Aduh, jauh banget deh dibandingin Moza. Lagian nggak pantas kan buat Farel. Ya susah kalau papi sama mami selalu punya kriteria sendiri dalam pilihin jodoh anak-anaknya. Ya kayak waktu aku sama Mas Bram dulu kan. Menurut papi sama mami juga kan Mas Bram nggak cocok buat aku. Kamu kok jadi ngomongnya ke situ sih, Mai? Ya maaf. Terus Farel sekarang kerja di mana, Mai? Ya sampai sekarang sih dia masih belum dapat kerjaan, masih nganggur. Tapi besok dia rencananya bakal dipanggil wawancara tuh Mi sama perusahaan advertising Starlight tuh punyanya Pak Ardi. Teman papi juga kan? Fitri, kamu udah selesai kerja? Enggak, Al. Aku udah gak kerja lagi. Nggak lembur lagi maksud kamu? Bukan. Aku udah keluar dari kantor ini. Jadi aku udah gak kerja lagi di sini. Kenapa? Aku gak enak sama Pak Utama. Aku juga risih. Setiap hari aku dengar gosip tentang aku sama dia. Kalau gosip itu nggak benar, diapain aja lah. Gak bisa dong, Al. Aku nih juga punya perasaan. Setiap hari aku disinisin sama Kayla, sama Moza, sama Pak Utama. Belum lagi gosip-gosip. Mana bisa aku tenang? Iya sih, aku ngerti. Ini pasti berat buat kamu ya, Fit. Tapi aku mohon ya, Al. Kamu jangan bilang-bilang sama dia. Aku gak enak. Nanti takutnya dia merasa bersalah. Tapi kita bakalan nggak bisa ketemu lagi dong, Fit. Aku juga kangen sama kamu. Tapi Al, aku lega bisa keluar dari sini. Kayaknya beban aku semuanya udah jadi ringan. Mudah-mudahan keluarga Farel bisa nerima kamu ya, Fit. Tapi kamu jangan nyerah ya. Semua butuh proses kok, Fit. Aku pulang dulu ya. Iya. Kayla udah pulang duluan ya, Mas? Moza, kamu kenapa? Aku tahu pasti ini berat buat kamu, Mos. Tapi kenapa nggak bisa kamu belajar menerima kenyataan? Relakan Farel pergi. Dan kamu harus yakin pasti ada cowok yang lebih mencintai kamu, Mos. Tiap orang kan beda-beda nanggapin masalah yang sama. Mungkin kau bisa ngelupain Fitri yang sangat kamu cintai. Tapi nggak buat aku, Al. Aku nggak bisa segampang itu ngelupain Farel. Tapi aku akhirnya bisa melupakan Fitri, Mos. Karena aku yakin mereka udah gak bisa dipisahin lagi, Mos. Ya, mungkin kamu lebih beruntung. Kamu bisa lebih tegar daripada aku. Fit, kamu nyari siapa, Fit? Enggak nyari siapa-siapa. Kok tadi celingukan gitu? Nyari aku ya? Apaan sih, gear banget. Sebenarnya aku udah nungguin kamu dari tadi, Fit. Kamu kok sedih? Kayla neken kamu lagi ya? Papi marahin kamu? Moza? Semuanya salah. Aku cuma capek aja kok. Kita makan malam di luar yuk? Rel, uang aku tuh udah cekak banget. Kalau makan di warung aja, uangku masih bisa kok. Tapi kan boros. Kita makan di dalam aja ya. Rel, makan yuk. Kita makan nih ya. Ya, ini lagi.
Gini lagi. Bosen, Fit? Yaudah, nih. Kamu makan mie sama telur rebus, ya? Ini telur rebus kapan? Baru kok, Baru kapan? kemarin. Ya, udah lama dong. Ya kan gak basi, ditaruh kulkas. Kok cuma satu? Kamu? Aku gak usah. Makan sama mie juga udah cukup. Ini buat kamu aja, Fit. Gak usah. Udah, jam bawel. Nih, makan. Fit, besok aku ada interview kerjaan di Starlight Advertising. Doain aku ya. Kamu kerja lagi? Iya, Fit. Bagus ya, Rel. Doain aku aja ya. Iyalah, pasti aku doain. Aku juga ikut senang. Lagian aku yakin, Fit, akan dapat cepet gantinya. Waktu di kantor papi kan aku prestasinya bagus. Terus pengalaman kerja aku tuh cukup lama, Fit. Aku yakin orang sepintar kamu tuh bakal cepet cari kerjaan yang lain. Kamu kenapa sedih, Fit? Enggak, siapa bilang aku sedih? Kamu serius, Mai? Jadi ceweknya si Farel itu si Fitri? Iya mas, Fitri yang itu. Ternyata Jakarta itu kecil ya mas ya. Masa adik aku bisa suka sama cewek yang pernah tinggal sama kita dulu? Ya, namanya jodoh, Mai. Kita nggak akan pernah tahu. Nggak tahu lah mas. Kapan papi itu bisa menyadari bahwa anak-anaknya juga punya pilihan sendiri? Pi, Papi belum berubah pikiran. Soal Farel, nggak ada dalam kamus papi mengalah sama anak. Nanti malah dia merasa benar dan kita nggak dihargai. Pi, Mami tuh nggak bisa bayangin Farel menderita, Pi. Tolong dia ya, Pi ya. Buat apa dia ditolong? Dia akan bisa menolong dirinya sendiri. Papi tuh kok tega sih? Iya, kalau Farel tuh bisa mandiri, Mami juga seneng. Tapi kalau enggak gimana, Pi? Biar dia merasakan akibat kesombongannya sendiri. Dia pikir dia bisa hidup tanpa bantuan orang tuanya. Emang percuma ngomong sama Papi. Papi tuh boleh marah dan gengsi sama Farel. Tapi pikirin dong, Pi, perasaan Mami. Mami kan yang mengandung Farel, Pi. Apalagi Farel itu anak lelaki satu-satunya di keluarga kita. Mami nggak mau kehilangan dia. Kita nggak akan kehilangan dia, Mi. Dia akan kembali kemari dengan sendirinya. Percaya sama Papi. Kalau enggak, Nggak mungkin. Percaya sama Papi. Papi tuh selalu gitu. Kenapa sih, Pi, kalau marah sama anak selalu diusir? Dulu Maya, sekarang Farel. Udah. Nggak usah mulai lagi. Mudah-mudahan Farel diterima di Starlight Advertising. Apa? Iya. Farel kan ngelamar di situ, Pi. Dipanggil tuh sama Pak Ardi. Kamu dapat info dari mana? Nggak penting. Papi juga nggak pernah kok mikirin nasibnya Farel. Akhirnya gue bisa nunjukin ke Papi kalau gue bisa sukses tanpa bayang-bayang dia. Gue pasti sukses hari ini. Bule, maafin aku ya. Aku terpaksa kehilangan pekerjaanku lagi. Habisnya aku nggak tahan. Tapi aku janji, aku akan cari kerja secepatnya. Mudah-mudahan bisa dapat yang lebih baik. Fitri. Fitri. Kenapa
Ngapain Farel kesini? Katanya mau wawancara. Kamu nggak kerja, Fit? Kamu kok nyantai banget sih? Ayo, kita berangkat bareng. Ya udah, aku ambil tas dulu ya. Yuk. Fit, gimana hari ini? Aku kelihatan cakep nggak? Bajunya keren kok. Kok bajunya sih? Aku kan nanya orangnya. Gimana? Cakep nggak? Nggak tahu ah. Yuk. Nih, Apaan nih? nih buat makan siang kamu nanti. Ngapain kamu kasih saya uang? Kamu kira aku gembel apa? Kan maksud aku tulus. Ini uang kan buat makan siang kamu nanti. Makasih ya, Fit. Tapi kamu simpen aja uangnya. Kamu juga membutuhkannya kan? Lagian waktu sarapan tadi aku udah makan banyak kok. Sengaja buat siangnya biar kenyang juga. Kok segitunya sih, Rel? Aku mau belajar kuat kayak kamu. Itu kendaraannya. Kamu nggak naik? Aku tunggu kamu, Fit. Kalau kamu udah pergi, baru aku pergi. Lagian kendaraan yang lain kan masih banyak. Aduh, gimana dong? Aku kan nggak mau kemana-mana. Kamu juga, Fit. Dari tadi kok belum berangkat? Aku nungguin kamu. Kok jadi tunggu-tungguan kayak gini sih? Rel, tuh kendaraan datang lagi. Udah mendingan kamu pergi sekarang ya, nanti telat. Ya udah, aku berangkat ya, Fit. Mudah-mudahan kamu sukses ya. Aku doain supaya kamu diterima. Kamu pasti bisa kok. Makanya jangan salah-salah wawancaranya. Ya. Makasih ya, Fit. Halo, ini dengan restoran bebek packing. Oh, dibutuhinnya laki-laki. Iya, maaf mbak. Ini dengan delivery susu segar. Iya mbak, saya baca di koran hari ini ada lowongan supaya menjadi pengantar susu ya mbak. Iya. Iya mbak, iya saya segera ke sana. Iya mbak, makasih ya mbak. Alhamdulillah. Maaf Pak Farel, mohon tunggu sebentar ya. Mbak, saya janjinya jam 9. Tapi ini udah lewat setengah jam. Maaf ya Mbak, waktu saya juga berharga. Sabar Pak Farel, sebentar lagi beliau datang kok Pak. Farel, sorry bikin kamu lama menunggu. Saya sudah baca CV kamu. Sebenarnya saya tertarik kamu untuk join di perusahaan ini. Tapi kenapa Pak? Maafkan saya sebelumnya. Barusan papi kamu telepon. Dan kami sudah bicara panjang lebar. Intinya, papi kamu tidak mengizinkan kamu untuk bekerja di sini. Apa? Papi saya melarang Bapak menerima saya di sini. Gak bisa kayak gini, Pak. Ini gak ada hubungannya sama sekali dengan papi saya. Farel, saya dan papi kamu berteman baik selama ini. Jadi kalau beliau tidak mengizinkan kamu bekerja di sini, saya pun tidak berani menerima. Tolong pahamin ini. Maafkan saya, Rel. Astaga.
Papi udah mulai menutup semua akses gue. Lebih baik kamu kembali bekerja di perusahaan papi kamu. Permisi, Pak. Gue yakin gue masih bisa cari kerja di tempat lain. Papi nggak mungkin bisa menggagalkan semua rencana gue. Farel, Kamaya? kamu dari mana? Kelihatannya kamu ada masalah, Rel. Ceritanya panjang, Kak. Ya udah, yuk kita ke rumah kakak. Yuk kita ngobrol-ngobrol di rumah ya. Permisi Pak, saya Fitri. Tadi siang saya telepon ke sini untuk melamar kerja jadi agen pengantar susu segar. Kamu bisa naik sepeda? Emangnya masih naik sepeda? Ya harus. Kalau nggak kamu naik apa pengantarinnya? Karena pelanggan saya tuh jauh-jauh. Lagian malah tambah ribet. Bisa Pak. Kapan saya bisa mulai kerja? Besok juga boleh. Beres Pak. Permisi ya. Jadi Pak Ardi tuh nolak kamu karena permintaan papi. Kok tega ya papi? Kakak kayak nggak kenal papi aja. Dulu dia tega kan ngusir kakak. Nasib kita sama ya, Rel. Tapi kakak tetap berharap kalau suatu saat nanti papi bisa berubah. Jadi kakak mendukung aku. Dari kecil memang kita nggak pernah kan punya pilihan. Kakak tahu, Rel, gimana rasanya menentukan jalan hidup kita sendiri. Kamu harus tetap semangat. Kamu lihat kan, walaupun dulu kakak diusir dari rumah, tapi sampai sekarang kakak masih bisa bertahan. Iya, Kak. Aku bahagia kok dengan pilihan aku ini. Fitri memang orang yang baik. Kamu nggak perlu menyesal dengan keputusan kamu. Kita tunggu aja ya supaya papi dan mami mau berubah. Kamu sabar aja, nanti juga datang ke waktunya. Oke, sekarang gini. Kalau papi mempersulit kamu untuk dapat kerjaan di luar, nanti biar Kak Maya ngomong sama Mas Bram supaya Mas Bram bantuin kamu ya. Maksud kakak? Ya, Mas Bram itu kan sekarang posisinya di kantor tuh sudah lumayan lah. Jadi siapa tahu dia bisa bantuin kamu kerja di kantornya. Gak perlu, Kak. Dengan kakak memberikan aku semangat aja, aku udah seneng kok. Ya, gak perlu sampai kayak gitulah. Farel, kamu tuh memang tidak pernah berubah. Buang gengsi kamu. Apa salahnya sih sekali-sekali kamu tuh ngakuin kalau kamu tuh juga butuh bantuan orang lain? Farel, Fit, kamu kok di sini? Nggak kerja? kerja. Tapi tadi kepala aku pusing. Jadi aku izin setengah hari. Kok kamu bengong sih? Enggak. Gimana wawancaranya, Rel? Kamu diterima? Iya dong. Kan aku udah bilang, aku pasti diterima. Alhamdulillah. Aku ikut seneng. Kapan mulai kerja? Besok, Fit. Emang kalau rezeki nggak lari kemana ya? Aduh, sampai kapan gue mesti bohong sama Fitri? Rel, kamu bantuin aku nggak? Iya, kenapa? Ajarin aku naik sepeda dong. Kamu aneh banget sih. Tadi katanya pusing, sekarang minta diajarin naik sepeda. Ya, aku kan pengen hidup sehat. Jadi setiap pagi pengen naik sepeda. Mau nggak? Mau sih, tapi nggak gratis ya. Hitung-hitungan banget sih. Nih aku bayar pakai dong. Fit, aku serius. Upaya nasi goreng aja, Fit. Gimana? Ya. Saya udah follow up ke Indomitra, Pak. Dan mereka setuju untuk memakai konsep yang pertama, Pak. Baik. Terima kasih.
Terus, mungkin apa ada tambahan lain dari Kayla? Untuk kasus PT Mato bagaimana? Waktu itu Pak Farel sempat menghandlenya kan? Tapi kalau tidak salah, terus langsung dilimpahkan ke Mbak Kayla kan? Tapi saya nggak tahu. Gimana kalau nanya langsung aja ke Pak Farel? Ya ampun, Kayla kok kerjanya kayak main-main sih? Kay, kamu nggak bisa kayak gini terus. Kamu nggak boleh ketergantungan sama kakak kamu terus. Farel kan udah nggak kerja di sini. Iya. Tapi kakak ngomongnya jangan nyolot gitu dong. Biasa aja kali. Sorry. Untung tetangga sebelah mau minjemin. Dari dulu tuh aku pengen punya sepeda. Aku heran deh sama kamu, Fit. Anak kampung tapi nggak bisa naik sepeda. Ya, habisnya dari dulu aku minta beliin sama bapakku, tapi dia nggak punya duit. Ya udah, coba naik sepedanya. Tapi, ya. Bentar ya. Berat juga kamu ya. Nah, kamu nanti kayu pedalnya, terus jaga keseimbangan ya. Aduh, tapi nggak berani. Kok nggak berani sih? Ya harus dicoba dong, Fit. Ya, naik sepeda tuh gampang, sehari juga bisa. Ya udah jangan marah-marah. Kalau ngajarin orang tuh mesti yang sabar. Ya udah jadi nggak nih? Kalau nggak aku pulang. Iya mau, tapi jangan galak-galak ya. Nanti malah jatuh. Fit, semua tuh ada risikonya. Naik sepeda risikonya jatuh. Berenang tenggelam. Jatuh cinta, patah hati. Gimana sih kamu? Ya udah, aku pegangin di belakang ya. Iya. Sudah, jaga keseimbangan. Ayo. Jaga keseimbangan, Fit. Jaga keseimbangan, Fit. Fitri. Fit, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kenapa dilepas? Kok senyum-senyum? Habis muka kamu lucu, Fit. Yuk. Mas, tadi aku ketemu Farel. Terus aku ajak dia ke sini. Kasihan Mas Farel, Mas. Dia itu dapat panggilan dari perusahaan advertising apa gitu namanya, saya lupa, tapi dijegal sama papi. Dijegal? Dijegal kenapa? Ya dijegal. Jadi papi itu minta supaya owner perusahaan yang manggil Farel itu nolak dia. Kasihan ya Mas ya Farel ya. Makanya itu Mas, aku minta tolong kamu untuk bantuin Farel cari kerja dong Mas. Kerja apaan, Mai? Ya, kerja apa aja lah Mas. Mungkin di dealer kamu lagi ada lowongan kerja apa gitu Mas? Lagi belum ada, Mai. Masa nggak bisa sih Mas, nitip satu orang aja? Jadi sales atau di bagian administrasi juga nggak apa-apa kok Mas. Lagi belum ada lowongan, Mai. Lagian kalau adik kamu pengen kerja kan pasti dia akan milih-milih. Nggak akan mungkin sembarangan. Ayolah Mas, kamu kan deket sama Rama. Masa nggak bisa sih nitipin adik ipar sendiri? Lagi nggak ada, Mai. Udah deh. Aku ini baru pulang dari luar kota. Aku capek banget. Kamu malah ngomong kayak ginian. Loh, kalau nggak mau bantuin ya udah nggak usah marah-marah dong. Ah, Mai. Au, pelan-pelan. Tahan dikit dong. Iya sakit. Diajarin naik sepeda udah. Diobatin udah. Sekarang mana nasi gorengku? Sebentar ya. Nih, kamu bantuin aku ngupas bawang ya. Buat apaan? Kan kamu mau nasi goreng. Gila ya kamu. Apa kata orang? Aku bekas direktur retro advertising mau pas bawang. Nasi goreng nggak? Iya ya.
akhirnya aku bisa juga ya naik sepeda. Dari dulu tuh aku pengen banget bisa naik sepeda. Tapi gimana mau bisa? Aku minta sama papaku, tapi bapakku nggak punya uang beliin sepedanya. Akhirnya sekarang bisa juga. Makasih ya, Rel. Rel, kamu nangis? Kamu terharu ya dengar cerita aku? Terharu. Biar banget kamu. Ini pedes banget nih. Oh, Aduh, nggak lagi deh. udah sini. Makasih ya. 5 menit nasi gorengnya datang. Jangan nangis. Farel, kamu di mana, Rel? Kak Maya lagi depan kontrakan kamu nih. Cuman kok kayaknya sepi, gelap, kayak nggak ada orang gitu. Padahal kakak bawain kamu makanan loh. Kak Maya ke kosnya Fitri aja. Deket kok dari kontrakan aku. Dia pasti senang lihat Kak Maya deh. Oh, di mana sih? Dari kontrakan aku, Kak Maya lurus aja, terus belok kiri. Nah, ntar ada ketemu Gang Flamboyan. Cari aja nomor 8. Ya udah ya. Aduh, perih banget. Oh, ini kosnya Fitri. Deket ya sama kontrakan kamu. Fitrinya mana? Lagi bikin nasi goreng, Kak? Mbak Maya, Fitri? Ya ampun, makin cantik ya kamu sekarang ya, Fit ya. Duh, Mbak kangen sama kamu. Kamu apa kabar? Mbak Maya apa kabar? Mbak Maya tahu dari mana aku di sini? Farel yang ngasih tahu. Farel, emangnya Mbak kenal? Mbak Maya ini kakaknya Farel. Kakak kandung? Iya, Fit. Kakak kandung. Kak Maya ini anak sulung, aku anak tengah. Kayak anak bontot. Gak nyangka ya Mbak. Dulu aku pernah nebeng di rumahnya Mbak Maya sebelum aku kerja di kantornya Farel. Sekarang aku baru tahu kalau Farel sama Mbak Maya itu saudara kandung. Bisa beda, Mbak? Beda apanya? Enggak. Kalau nggak salah dulu waktu Mbak masuk rumah sakit, kamu kan sempet jengukin Mbak. Terus kamu bilang nggak bisa lama-lama karena bos kamu galak. Maksud kamu bos kamu yang galak itu Farel? Emang kamu bilang gitu? Iya. Emang dulu kamu kan galak. Ya udah, Rel, ini Kak Maya bawain makanan buat kamu. Iya, Mbak. Sekalian makan nasi gorengnya ke dalam ya, Mbak. Ini laporannya udah selesai. Aku pulang dulu ya. Kamu bawa mobil? Enggak, aku naik taksi. Aku anterin ya, ini kan udah malam. Nggak perlu. Giliran dia ngejauh dari gue, kenapa gue pengen deket sama dia ya? Tadi kakak udah coba ngomong ke Mas Bram, tapi kayaknya di kantornya Mas Bram itu belum ada. Fit, pedes banget, Fit. Tolong ambil minum dong. Sebentar ya. Kak, jangan ngomongin ini di depan Fitri dong. Aku nggak enak sama dia. Aku bilang aku udah dapat kerja. Ya maaf, Kak Maya kan nggak tahu. Ya. Makasih, Fit. Pedes banget. Mbak, Farel tuh emang manja, Mbak. Masa segitu aja dibilang pedes? Kakak bangga sama kamu, Rel. Kamu berani menentukan sikap. Dan kakak nggak nyangka kalau ternyata adik kakak yang satu ini berani juga mengambil langkah seperti ini.
Dan kakak rasa kalian berdua cocok loh. Tapi kak, dia belum menerima cintaku. Bener, Fit. Apa yang buat kamu masih ragu? Farel itu sudah mengorbankan semuanya. Dia rela diusir dari keluarga. Dia rela melepas jabatannya. Dia rela membatalkan pertunangannya. Dan itu semua dia lakukan demi cintanya buat kamu. Mai, kamu dari kontrakan Farel. Maafin aku ya, Maya. Sebetulnya aku juga sayang sama adik-adik kamu. Tapi Ya udahlah Mas, nggak apa-apa. Aku udah nggak marah kok. Lagian si Farelnya sendiri juga nggak mau dibantu ternyata. aku tahu, Mai. Adik kamu tuh orangnya keras dan punya tekad yang kuat. Aku yakin dia pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Aku juga nggak nyangka Mas. Kok si Farel itu jadi seberani ini ya? Padahal kalau kita pikir-pikir lagi kan Fitri sama Farel itu kurang sepadan. Tapi ya, yang namanya jodoh, kita mau bilang apa? Itulah cinta, Mai. Cinta kadang membuat segala sesuatu yang susah menjadi gampang. Karena cinta selalu akan menemukan jalannya. Lusa aku berangkat ke Surabaya. Aku ada workshop di sana 3 hari. Gimana, Mai? Kamu berani kan kalau aku tinggal? Oh, iya nggak apa-apa. Aku sama Alif aman kok, Mas. Atau kamu mau tinggal di rumahnya Farel? Udah nggak usah lah, si Farelnya juga mungkin lagi nggak mau diganggu. Coba kalau hubungan kita dengan Mami Papi harmonis. Pasti dalam kondisi seperti ini aku dan Alif bisa tinggal di sana untuk sementara. Fitri, Fit, Mbak Tuti ya, masuk aja Mbak, nggak dikunci. Ini buat kamu, Fit. Apa nih Mbak? Tadi di rumah ibuku tuh buat sup banyak banget. Terus aku ingat sama kamu, makanya aku bawa ini buat kamu. Makasih ya Mbak. Gimana kabar kamu? Sepi loh, di kantor nggak ada kamu. Kamu udah dapat kerjaan baru belum? Udah Mbak, lumayan lah. Jadi tiap pagi aku nganterin susu segar pakai sepeda ke rumah-rumah. Ya hitung-hitung daripada nganggur. Kamu emang hebat, Fit. Kamu masih rukun-rukun aja kan sama Pak Farel? Masih biasa aja kok Mbak. Jaga diet, Fit, jangan sampai lepas. Kamu harus yakin suatu saat orang tuanya pasti bakal luluh juga. Mbak Tuti apaan sih, mikirnya kok jauh banget. Halo. Mos, aku mau minta tolong sama kamu. Soal apa? Mos, besok tolong bilang sama Papi, kenapa dia melakukan ini semua. Tadi aku dapat panggilan di Starlight Advertising, Mos. Tapi Pak Ardi menolakku karena disuruh sama Papi. Sorry, Rel. Bukan berniat buat nyakitin perasaan kamu. Tapi aku respect sama papi kamu. Jadi kamu sekongkol sama Papi? Buat apa aku ngelakuin itu? Tanpa aku ngasut papi kamu nggak akan pernah setuju sama keputusan itu. Iya kan? Gila ya. Aku nggak nyangka Papi tega melakukan ini ke anaknya sendiri. Rel, waktu kamu ngambil keputusan sebesar ini, harusnya kamu udah tahu apa resikonya. Jadi sekarang, saatnya buat kamu nanggung apa yang udah kamu perbuat. Maafin aku, Rel. Kamu pasti kecewa sama aku. Tapi ini pelajaran besar dan penting buat orang sekeras kamu. Wah, teman-teman juga udah pada disunat. Kapan dong udah sunat?
Ah, kayak kamu berani aja. Berani. Asal bareng sama papa. Ngaco kamu. Masa papa juga ikut disunat? Papa kan udah disunat. Masa harus 2 kali? Bukannya gitu, Pak. Maksudnya papa nemenin juga pas juga lagi disunat sama dokternya. Oh, itu sih gampang. Cuma masalahnya ntar aja sunatnya ya. Kalau papa punya uang. Lah, kapan papa punya uang? Papa aja nggak bisa punya uang. Tuh, anak kamu itu sudah semakin besar. Ternyata bukan cuma uang sekolah, makan, kebutuhannya. Terus, kapan kamu mau cari kerja? Masa nyunatin anak aja? Tunggu sampai ada uang. Pak, kalau saya bisa nyunatin, saya sunatin nih sendiri. Kamu tuh jangan ngaco ya. Anak kamu ini sudah semakin besar. Kok kamu tidak tambah dewasa? Nggak dewasa kamu. Bener, Yuga udah berani. Bener, Tiang. Eyang punya tabungan sedikit. Nanti yang diundang ibu-ibu pengajian aja ya. Oke. Kapan ya? Minggu ini. Yes. Kok ada susu? Siapa yang ngasih? Oh, promo gratis kali ya? Lumayan.